Salam SN, salam kompak selalu. Ketemu lagi dengan saya, Agus Harizal Alushikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan malam hari ini saya bersama redaktur pelaksana Dedi Suhendra. Assalamualaikum, Ded. Waalaikumsalam, Kak. Kita ulas berita malam hari ini, Ya. Ded, ya. Dan hari ini masuk edisi 265, Selasa 11 Februari 2025. Dan kita akan, yang pertama ya, sesi pertama ini akan mengulas berita perkara dugaan korupsi Yayasan Batang Hari 9 ya, yang di Mayor Ruslan. Terkini dari Kejati Sumsel, apa statement dari Kejati? Silakan, Dedi. Ya, Kak, pada hari ini Selasa 11 Februari 2025, Kak, ya. Di mana keterangan dari Kasih Penerangan Hukum atau Kasih Penkum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Fani Yulia Kasari SMH bahwa dalam penyidikan dugaan kasus korupsi penjualan aset Yayasan Batang Hari 9 berupa sebidang tanah di Jalan Mayor Ruslan, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang. Menurut Fani, tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel memeriksa satu saksi, di mana saksi tersebut merupakan mantan Kabid Tata Bangunan pada Dinas PUPR Kota Palembang tahun 2019, Kak. Apa keterangan dari Kapenkum tentang materi pemeriksaan? Kasih Penkum Kejati Sumsel tidak mengungkap materi pemeriksaan saksi, Kak, ya. Namun dikatakan Fani Yulia Kasari SMH selaku Kasih Penkum, jika saksi yang merupakan mantan Kabid Tata Bangunan pada Dinas PUPR Kota Palembang tahun 2019 tersebut diajukan 20 pertanyaan untuk melengkapi berkas perkara penyidikan 3 tersangka yang telah ditetapkan di perkara tersebut, Kak. Bagaimana dengan mantan sekda yang sudah ditahan sebelumnya yang akan diperiksa? Ya. Sebelumnya kan diinfokan sakit, Ded, ya? Sakit, Kak. Apa keterangan dari Karvenkum? Kasih Penkum Kejati Sumsel Fani Lekasari SMH, Kak, ya, bahwa dalam perkara ini kan dia mengatakan ada 3 tersangka yang ditetapkan, diantaranya salah satunya merupakan mantan sekda Kota Palembang tahun 2016, Kak, ya. Menurut Kasih Penkum Kejati Sumsel, untuk tersangka yang merupakan mantan sekda Kota Palembang tahun 2016 tersebut belum dilakukan pemeriksaan karena yang bersangkutan sakit, Kak, ya. Sementara tim jaksa penyidik Kejati Sumsel telah memeriksa 2 tersangka lainnya, di mana kedua tersangka lainnya tersebut dikatakan Fani, yaitu mantan Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan BPN Palembang tahun 2016, dan satu tersangka lain merupakan pihak penjual aset Yayasan Batang Hari 9 di Mayor Ruslan, Kota Palembang, Kak. Ini mantan sekda diinfokan sakit, dan dan kita akan berbicara tentang peran mantan sekda tersebut dalam perkara dugaan korupsi Yayasan Batang Hari 9 di Mayor Ruslan. Silakan, Dedi. Ya, sebelumnya Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel, Kak, ya, Umaryadi SMH mengungkapkan dalam perkara tersebut peran dari tersangka yang merupakan mantan sekda Kota Palembang tahun 2016, di mana dikatakan Umaryadi SMH mantan sekda tersebut bersama 2 tersangka lainnya yang merupakan mantan Kasih Survei Pengukuran dan Pemetaan BPN Kota Palembang tahun 2016 dan tersangka pihak penjual aset Yayasan Batang Hari 9 di Mayor Ruslan, Kota Palembang telah secara bersama-sama, Kak, ya, menerbitkan sertifikat tidak sesuai ketentuan dengan memanipulasi data terhadap objek, Kak. Oke, kemudian sudah banyak saksi juga yang diperiksa, Ded, ya? Iya, Kak. Dan sudah diberitakan di koran sn.com. Mungkin di antara saksi yang diperiksa tersebut silakan Dedi ulas. Ya, sejumlah saksi telah diperiksa, Kak, ya, oleh tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel, di mana dari keterangan Kasih Penkum Kejati Sumsel bahwa para saksi tersebut di antaranya, Kak, ya, mantan Kadis Pemda Kota Palembang, kemudian ada juga mantan Kasih Sengketa BPN Kota Palembang. Lalu Kejati Sumsel juga telah memeriksa pihak notaris dan juga Karoh Pemerintah Pemprov Sumsel tahun 2024. Dan juga kemarin, Kak, ya, tim jaksa penyidik juga telah memeriksa mantan Kepala BPN Kota Palembang, Kak. Oke, Ded, ya, terkait kerugian negara dalam perkara dugaan korupsi ini sempat disampaikan Kejati Sumsel, Ded, ya? Iya, Kak. Silakan, Dedi. Ya, Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel Umaryadi SMH, Kak, ya, ketika itu didampingi oleh Kasih Penkum Fani Yulia Kasari SMH mengungkapkan bahwa jumlah kerugian dalam perkara tersebut yakni 11,7 miliar, Kak.
Oke, kemudian kita bicara tentang lahan di Yayasan Batanghari 9 yang di Mayor Ruslan, Det ya. Ya. Itu sudah menjadi bangunan lain, Det ya. Dan ini pernah dikunjungi oleh Kejati Sumsel. Silakan Dede ulas. Ya, ketika itu Kejati Sumsel Dr. Yulianto SMH Kak ya, didampingi oleh PJ Gubernur Sumsel mendatangi lokasi dalam rangka Kejati Sumsel menitipkan lahan yang telah dibangun sebuah rumah Kak ya, di mana lahan tersebut merupakan lahan milik Yayasan Batanghari 9 yang telah dijualkan dalam perkara ini. Dikatakan Kejati Sumsel Dr. Yulianto SMH bahwa pihaknya telah menyita lahan tersebut Kak ya. Kemudian lahan tersebut yang di atasnya telah dibangun bangunan berupa rumah diserahkan dan dititipkan kepada Pemprov Sumsel untuk dirawat dan dimanfaatkan Kak. Oke, dalam perkara dugaan korupsi Yayasan Batanghari 9 ini menyedot perhatian masyarakat Sumsel ya. Ternyata lahan tersebut adalah aset Pemprov. Tentang aset Pemprov ini ada juga keterangan dari Kejati Sumsel ya. Silakan dari ulas. Ya, Fani Lekasari SMH Kak ya, selaku Kasipenkum Kejati Sumsel menegaskan bahwa lahan tersebut merupakan lahan milik aset Pemprov Sumsel, di mana di perkara ini dikatakan Fani Yulia Ekasari SMH untuk lahan tersebut dijual oleh tersangka, sehingga dari hasil penyidikan tim jaksa penyidik Kejati Sumsel menetapkan ketiga tersangka yang diantaranya merupakan mantan sekda Kota Palembang Kak. Oke, lanjut ulas berita kita Det ya. Iya Kak. Dalam perkara dugaan korupsi Yayasan Batanghari 9 di Mayor Ruslan ini, Kejati Sumsel juga telah melakukan penggeledahan dan ada penyitaan juga Det ya. Iya Kak. Silakan Dede ulas. Ya, tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel Kak ya, di mana dikatakan Fani Lekasari SMH selaku Kasipinkum telah melakukan penggeledahan di 4 lokasi berbeda Kak ya. Di mana dikatakan Fani keempat lokasi yang digeledah oleh tim jaksa penyidik Kejati Sumsel tersebut, yang pertama kantor BPN Kota Palembang, yang kedua kantor Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Palembang, yang ketiga kantor Kelurahan Dukuh Kota Palembang, selanjutnya rumah milik saksi selaku ketua pengurus Yayasan Batanghari 9 Sumatera Selatan di kawasan Jalan Sri Gunting Komplek PCK Kota Palembang Kak. Tentang penyitaan Det? Ya, Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Lekasari SMA mengungkapkan Kak ya, dari penggeledahan di 4 lokasi tersebut, Kejati Sumsel menyita berupa data, dokumen dan surat yang dianggap perlu dan berkaitan dengan perkara tersebut. Selain itu, Fani Lia Ekasari SMA juga mengatakan bahwa Kejati Sumsel telah menyita sebuah sebidang tanah yang di atasnya berdiri rumah mewah Kak ya, di Jalan Mayor Ruslan Kota Palembang, yang merupakan lahan tersebut adalah aset Yayasan Batanghari 9 Kak. Kemudian Kejati ada menerangkan karena sudah ada bangunan lain Det ya. Bangunan itu punya siapa dan ada keterangan Kejati lainnya Det? Ya, dari keterangan Kasipinkum Kejati Sumsel Fani Lekasari SMH Kak ya, disebutkan inisial Kak ya, inisial pemilik rumah dan bangunan yang membeli tanah tersebut, di mana menurut Kasipinkum Kejati Sumsel pembelinya merupakan warga sipil Kak. Oke Det, kita lanjut ulas berita ya. Kak. Memberikan informasi kepada penonton SN dan kali ini berita yang berbeda. Tadi siang ada sidang perkara dugaan korupsi LRT Palembang Det ya. Iya Kak. Apa info terkini dari PN Palembang? Silakan Dedi. Ya, terkait info terkini dari perkara tersebut Kak ya, di mana pada hari ini dilakukan persidangan 4 terdakwa, di mana 4 terdakwa tersebut merupakan terdakwa dugaan kasus korupsi kegiatan atau pekerjaan pembangunan prasarana kereta api ringan atau LRT Sumsel di Kota Palembang pada Satker Pembangunan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian Kementerian Perhubungan RI tahun 2016 sampai dengan 2010 yang merugikan negara sekitar 74 miliar di Pengadilan Tipikor Palembang Kak ya. Di persidangan tim jaksa penuntut umum menghadirkan 8 saksi Kak ya, di mana dari 8 saksi ini salah satu saksi merupakan wakil direktur PT Perancana Jaya, di mana dalam keterangannya di persidangan saksi mengungkapkan adanya penyerahan uang Kak ya, 25,6 miliar yang uangnya diletakkan di dalam koper dan dalam penyerahannya diletakkan di lemari di 2 apartemen di Jakarta Kak. Uang itu untuk apa Den? Di persidangan saksi mengungkapkan Kak ya,
bahwa uang tersebut diberikan oleh saksi untuk pihak PT Waskita ya. Di mana pihak PT Waskita dalam perkara ini kan merupakan terdakwa ya, di mana terdakwa dari pihak Waskita tersebut ya ini terdiri dari satu Kepala Divisi 2 PT Waskita Karya, kemudian terdakwa yang kedua Kepala Divisi Gedung 2 PT Waskita Karya. Selanjutnya terdakwa yang ketiga merupakan Senior Vice President Division 1 PT Waskita Karya. Lalu satu terdakwa lagi merupakan Direktur PT Prancana Jaya. Di persidangan saksi mengungkapkan bahwa dirinya yang saat itu selaku officer manajer pada PT Prancana Jaya diperintahkan oleh terdakwa yang merupakan Dirut PT Prancana Jaya memberikan uang di dalam koper tersebut kepada pihak dari PT Waskita Karya, Kak. Ini kan nilainya cukup besar, Ded, ya, 25,6 miliar. Ya. Tentu menjadi pertanyaan hakim siang tadi, Ded, ya. Ya. Apa saja pertanyaan hakim? Ya, Kak, Hakim Fitriadi SHMH di persidangan mengajukan pertanyaan kepada saksi untuk uang 25,6 miliar tersebut apakah diberikan secara langsung nggak ya, atau secara bertahap. Dikatakan saksi yang merupakan wakil Direktur PT Prancana Jaya jika uang 25,6 miliar tersebut diberikan secara bertahap ada 5 kali tahap nggak ya, di mana penyerahannya dikatakan saksi sesuai dengan termin pekerjaan perencanaan yang dilakukan PT Prancana Jaya terkait proyek LRT Kota Palembang, Kak. Semua terdakwa hadir dalam persidangan tadi, Dan? Ya, dalam persidangan keempat terdakwa hadir, Kak ya. Bahkan di ruang persidangan juga dihadiri oleh masing-masing penasihat hukum dari keempat terdakwa, Kak. Siapa tim jaksa dalam persidangan ini, Dan? Dalam persidangan tersebut tim jaksanya dari Jaksa Penuntut Umum Kejati Sumsel, Kak ya. Di mana diantaranya Iskandar SHMH dan juga Rini SHMH, Kak. Oke, Ded, ya, kita Suara Nusantara dan koran sn.com itu rutin ya membuat berita ini ya. Iya, Kak. Dan menarik perhatian pembaca. Silakan Dedi ulas perjalanan dari perkara dugaan korupsi ini. Oke, Kak, perjalanan dugaan kasus korupsi ini bermula dari informasi yang didapatkan Suara Nusantara dan koran sn.com bahwa Kejaksaan Tinggi Sumsel ketika itu sedang mengusut dugaan kasus korupsi terkait LRT Kota Palembang, Kak ya. Di mana kita konfirmasi ke Kasih Penkum Kejati Sumsel Fani Lekasari SMH. Dikatakan Fani jika saat itu prosesnya masih dalam tahap penyelidikan, jadi dikatakan Fani belum bisa diekspos, Kak ya, ke media. Namun berjalannya waktu Fani Lekasari SMH kita konfirmasi mengungkapkan bahwa perkara tersebut telah naik ke tahap penyidikan dari penyelidikan, Kak ya. Kemudian selain itu Fani selaku Kasih Penkum juga mengatakan kepada saat kita wawancarai bahwa sejumlah saksi mulai dilakukan pemeriksaan dan ketika itulah Suara Nusantara dan koran SN secara update melakukan pemberitaan setiap para saksi yang diperiksa secara bergilir oleh Kejati Sumsel, Kak ya. Berjalannya waktu hingga akhirnya Kejati Sumsel menetapkan para tersangka dalam perkara tersebut, Kak. Kemudian mungkin Dedi perlu mengulas tentang penahanan. Ya. Ada penahanan berapa tersangka, Den? 4 tersangka yang kini telah menjadi terdakwa di persidangan, Kak. Silakan Dedi ulas. Ya, terkait penahanan tersebut dari hasil proses penyidikan hingga Kejati Sumsel kan menetapkan tersangka dan di hari bersamaan juga dilakukan penahanan, Kak ya. Di mana dikatakan Umaryadi SMH selaku Aspitsus Kejati Sumsel saat menggelar rilis penahanan tersangka mengatakan bahwa untuk keempat tersangka yang kini telah menjadi terdakwa di persidangan saat itu ditahan di rutan Pak Jo Kota Palembang, Kak. Dan kita sudah di ujung ulas berita, Ded, ya. Iya, Kak. Dan di ujung ulas berita kita ada quotes ya, dan quote kita malam hari ini sederhana saja. Selalu pertahankan sahabat yang hadir pada saat kau terpuruk. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Saya Agus Harizal Al-Syikmat bersama Dedi Suhendra, izin pamit. Salam SN, salam kompak selalu.